Ya, dalam konteks pro kontra mengenai Jokowi, itu jangan ditanyakan lagi. Ya, karena pernyataan dari teman-teman sini sudah mengatakan, ini dari 6 narasumber, ini 5-1. Hah? Kita udah 3-3. Ya. Sylvester Iya. kita undang. Ade Armando Iya. kita undang. Iya bang, saya paham bang, saya paham. Saya tidak menyalahkan ALC. Gak nyambung. Saya tidak menyalahkan ALC. Soal ini saya perlu klarifikasi. Kalau saya diundang, hampir pasti saya datang. Masalahnya saya tidak menerima undangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mungkin soib-soib masih ingat ya, ketika Master Kodari melawan 5 orang gerombolan anti Jokowi, pembenci Jokowi. Entah karena kebijakannya atau pribadinya. Tapi kalau selama ini kita dengar, mereka lebih menghancurkan pribadinya Pak Jokowi. Ya, di situ Bang Karni menjelaskan bahwasannya bukan hanya Kodari saja yang diundang yang pro Jokowi, tapi Karni juga mengundang Silvestre dan Ade Armando. Tapi ini ada sebuah video klarifikasi dari Bang Ade Armando yang menjelaskan bahwasannya dirinya tidak menerima undangan itu atau ada hal yang lain, nggak tahu. Dan di video kali ini juga Bang Ade menjelaskan betapa hebatnya Pak Jokowi selama 10 tahun ini terus dicaci maki tapi dengan kuat, sabar, tidak mengadukan orang-orangnya, malah dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Kira-kira begitulah. Ditunggu 10 tahun gak memperbaiki diri juga. Ada istighfar harusnya mereka tuh. Ya. Bagaimana video Bang Ade Armando ini? Mari kita simak bersama. Let's go. Saya sama sekali bukan penggemar Bambang Pacul, tapi politisi PDIP ini punya nasihat yang sangat layak didengar. Desember tahun lalu dia menasihati masyarakat untuk tidak menyerang Jokowi. Bambang menegaskan, dia sendiri bukan pro Jokowi, tapi dia bilang Jokowi jangan diserang karena Jokowi orang baik. Jangan salah loh, jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya, jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau sama orang itu, kata Bambang. Kalau soal jangan melawan orang cantik sih saya tidak setuju dengan Bambang. Tapi soal orang baik, saya pikir itu sangat benar. Dan sekarang ini kita bisa melihat buktinya. Jokowi bisa dibilang sebagai presiden yang paling banyak dihujat, dicerca, dinyinyiri, dan bahkan difitnah selama ini. Bisa dibilang selama 10 tahun berkuasa, Jokowi tidak pernah bisa hidup tenang tanpa cercaan. Tapi sekarang, begitu dia akan turun dari kursi kepresidenan, dia betul-betul terlihat sebagai seorang negarawan sejati. Hasil survei terakhir dari LSI DNJA menunjukkan saat ini 80% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Jokowi. Mayoritas masyarakat mencintainya. Masyarakat menyambut kedatangan Prabowo juga karena antara lain faktor Jokowi. Singkat kata, Jokowi naik ke dan turun dari panggung kekuasaan dengan membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Tapi sebaliknya, Jokowi juga melahirkan rasa sakit dan pahit di hati kaum pembencinya. Dan kali ini saya ingin bicara soal kaum sakit hati ini. Terus terang saya iba melihat mereka. Saya sulit bisa membayangkan betapa rasa frustrasi yang melanda diri mereka. Mereka berharap mereka bisa mendelegitimasi Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Segala hal sudah mereka lakukan untuk menghancurkan Jokowi. Segala jurus sudah dikeluarkan. Mereka terus-menerus memframe bahwa Jokowi adalah pengkhianat demokrasi, pengkhianat konstitusi, pengkhianat rakyat. Berulang kali mereka menyatakan rakyat harus memakzulkan Jokowi. Tapi kampanye mereka ini cuma jadi bahan tertawaan. Sekarang pun mereka masih berharap bahwa keputusan PT UN akan bisa membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden.
Mereka seperti bermimpi di siang yang terang benderang. Mereka bermimpi, mereka berhayal, mereka halusinasi. Kita misalnya bisa melihat acara Indonesian Lawyer Club pekan lalu. Judulnya sangat seram. Jokowi menghitung hari, Gibran di ujung tanduk, demo besar pekan depan mau apa? ILC mengundang gerombolan anti Jokowi yang terdiri dari Faisal Assegaf, Refli Harun, Ray Rangkuti, Adi Masardi, dan juga Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Satria Naufal. Menariknya, mereka berlima berhadapan dengan hanya satu pembicara yang pro Jokowi dan pro Prabowo selama ini, M. Kodari. Mereka berlima berusaha menghabisi M. Kodari yang tampil sendirian. Host ILC, Karni Ilyas, mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mengundang sejumlah narasumber pro Jokowi, tapi tak ada yang bisa hadir. Nama saya pun disebut sebagai orang yang sebenarnya diundang, tapi menolak datang. Soal ini saya perlu klarifikasi. Kalau saya diundang, hampir pasti saya datang. Masalahnya saya tidak menerima undangan itu. Memang mungkin saja terjadi miskomunikasi. Tapi akibatnya ya hanya Kodari yang harus menghadapi serangan kaum sakit hati ini. Namun yang ingin saya tekankan sebenarnya adalah kita bisa melihat betapa pahitnya sikap 5 orang pembenci Jokowi itu. Mereka mengarang bebas, berimajinasi liar tentang kejahatan Jokowi. Sayangnya, mereka kali ini harus berhadapan dengan Kodari. Dengan enteng, Kodari menjawab serangan-serangan tersebut dengan sangat sistematis, tajam, dan juga mengundang tawa. Kodari malah berjaya menghadapi para pembenci Jokowi yang tampil dengan semangat 45 untuk merujak Kodari dan tentu saja merujak Jokowi. Di kolom komentar salah satu media yang menampilkan berita diskusi tersebut, seorang netizen menulis begini, Mr. Q is the best. Walaupun dikeroyok, Mr. Q bisa mematahkan semua yang diundang. Itulah kejujuran dan ketulusan yang tak akan bisa dikalahkan. Setiap orang yang tidak jujur itu menipu dirinya sendiri, mengingkari hati nuraninya sendiri. Saya hanya mengutip satu komentar saja, karena saya rasa itu mewakili sebagian besar penonton saat itu. Kubu anti Jokowi itu kelihatan sangat tidak nyaman, sangat mengada-ada, tidak bisa mengendalikan diri. Saya jadi teringat pada tokoh dunia komik yang saya sukai di masa lalu, komik Smurf. Salah satu tokoh dalam seri komik itu adalah Smurf Penggerutu. Dia adalah tokoh yang selalu menggerutu dalam kondisi apapun. Di saat matahari memancarkan sinar, Smurf Penggerutu akan mengeluh karena merasa kepanasan. Tapi di saat hujan lebat, Smurf Penggerutu juga mengeluh karena kedinginan. Jadi, tak ada saat di mana Smurf Penggerutu ini tidak mengomel. Kubu anti Jokowi yang kita kenal saat ini mirip sekali dengan Smurf Penggerutu yang seperti mendedikasikan hidup mereka untuk menggerutu soal Jokowi, Prabowo, dan Indonesia. Mereka tidak berhenti berusaha. Salah satu yang terbaru adalah apa yang disebut sebagai silaturahmi tokoh bangsa. Sejak 2 pekan lalu acara itu sudah diumumkan akan dilakukan. Mula-mula di Balai Sudirman, kemudian pindah ke Bidakara, tapi akhirnya entah kenapa mereka pindah ke Hotel Grand Alia Cikini. Yang hadir adalah para pembenci Jokowi, termasuk mereka yang menamakan diri perwakilan mahasiswa dan emak-emak. Di acara itu, para mahasiswa menampilkan poster Adili Jokowi dan Tolak Gibran. Di sepanjang acara terdengar teriakan, "Tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi." Acara dengan tuan rumah Faisal Assegaf dan dipandu Refli Harun itu menghadirkan antara lain mantan Ketua MPR Amin Rais, mantan Wakapolri Majen Ogro Seno, Marwan Batubara, Edi Mulyadi, Roy Suryo, dan presenter Rahma Sarita Al-Jufri. Rahma bahkan menjelaskan acara ini merupakan persiapan karena pada 18 Oktober 2024 nanti akan ada Kongres Adili Jokowi. Mereka juga bakal meresmikan kantor advokasi rakyat menuju pengadilan Jokowi. Amin Rais menegaskan, Jokowi alias Mulyono harus dipenjara, insya Allah. Mantan Sekretaris BUMN Said Didu seperti biasa juga menggerutu. Ia membacakan tuntutan agar pemerintahan Prabowo membebaskan pengaruh dari Joko Widodo. Politikus PDIP Ogro Seno memfokuskan perhatian pada soal Fufu Fafa. Menurutnya kasus itu tidak sulit untuk dibawa ke penyidikan polisi. Pensiunan polisi bintang 3 itu mengimbau masyarakat bisa melaporkan delik hukum melalui polsek terdekat.
Orasi singkat juga disampaikan Roy Suryo yang membawa wayang dan memperagakan cuplikan kisah Petruk jadi ratu. Petruk sudah tidak bermahkota, sebaiknya kita apakan? Roy bertanya retoris. Saya rasa apa yang mereka lakukan ini sungguh memprihatinkan tapi juga memalukan. Di kalangan masyarakat yang berpikir, mereka ini jadi terlihat seperti badut-badut yang kehilangan rezeki dan karenanya meluapkan kemarahan dengan cara membabi buta. Mereka menyedihkan. Karena itu saya teringat pada nasihat Bambang Pacul tadi. Jokowi adalah presiden yang baik. Kalau para pembenci Jokowi itu terus menghina, mengejek, mencerca Jokowi, semua itu akan kembali pada mereka sendiri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Ya, sobat-sobat, begitulah tadi video dari Ade Armando yang mengutip kata-kata Bambang Pacul bahwasannya jangan lawan orang baik. Jelas banget, Pak Jokowi itu orang baik. Lihat saja, beliau nggak pernah ngebalas kata-kata, dikata-katain macam, dikata-katain apapun, beliau tenang. Difitnah, ya udah. Tapi hati-hati dengan doa orang yang diam. Mungkin Pak Jokowi mendoakan untuk para pembencinya selama 10 tahun ini agar diberikan kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, kecerdasan, dan mendapat ridho berkah. Ya kita nggak tahu. Siapa tahu Pak Jokowi ngedoainnya begitu. Nah, karena doa yang buruk itu akan kembali kepadanya. Makanya Pak Jokowi mungkin nggak berani ngedoain tuh hal-hal yang jelek. Makanya beliau tuh selalu optimis. Optimis untuk negara ini. Optimis untuk orang-orang Indonesia. Optimis untuk bangsa dan negaranya. Selalu optimis. Nah, begitulah tadi video dari Bang Ade Armando. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.